Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sore hari ini kami bertemu kembali di kelas. Juga untuk teman-teman di rumah yang tetap Tuhan berikan kesehatan, sehingga kami siap untuk mengikuti kuliah. Tuhan tolong teman-teman yang lain untuk bisa segera bergabung bersama kami. Inilah doa kami dan kami serahkan pertemuan kami sore hari ini, semuanya dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, haleluya, amin. Semoga meet-nya sudah bisa terekam. Udah ya. Baik, yang berikutnya kita akan bahas soal liabilities ya. Sedikit aja, karena memang liabilities ini dari sisi PPH tidak banyak berbeda dengan akuntansi. Artinya yang kemudian diatur oleh PPH adalah aturan akuntansi. Sedikit ini bukan berarti aturan PPH-nya dikit, tapi lebih banyak PPH memang mengikuti perlakuan akuntansi. Kecuali yang saya sebutkan secara khusus di sini. Ya. Jadi kalau bicara liabilities, maka harus dibedakan penyajiannya ya antara yang current atau non current. Tentu batasan penyajiannya adalah satunya 1 tahun ke bawah, satunya lebih dari 1 tahun. Ya. Nah, bicara liabilities, waktu kita bicara di AK atau AKM1, bahkan sejak PA saya ingat ketika saya ngajar PA, maka liabilities ini sebenarnya account yang melekat paling tidak 3 ketidakpastian. Ya, 3 ketidakpastian. Pertama adalah kalau muncul liabilities, itu kita bisa jadi kita bingung akan dibayar ke siapa nanti. Ada liabilities, tapi ada ketidakpastian akan dibayar kepada siapa. Contoh, kalau perusahaan mengakui dividend payable, itu kan liabilities. Ya. Kalau itu PT terbuka, jelas ketika dia sounding akan bagi dividen, khususnya ketika RUPS, ya dia ngakuin dividend liability saat dia deklarasi dividen. Tapi kan dia belum tahu siapa yang akan terima dividen. Apalagi untuk pemegang saham yang kecil-kecil ya, yang beli lotnya kecil-kecil. Kalau pemegang saham mayoritas pasti dia udah tahu. Ya. Tapi kalau kayak kita gitu ya, pemain saham hanya untuk spekulasi atau belajar saham, bisa jadi ketika pembagian dividen kita belum daftarkan diri kita, ya perusahaan yang deklarasi dividen belum tahu, ya siapa yang berhak atas dividen. Itu contoh ya, contoh bahwa yang namanya dividend payable itu bagian dari liability yang kita belum pasti akan dibayar ke siapa. Yang berikutnya adalah bisa jadi kita ngakuin liability tapi kita belum tahu ya kapan itu akan dibayar. Contoh yang umum dipakai itu kalau ada yang namanya provision, ya hutang litigation, hutang karena kasus pengadilan, termasuk mungkin kasus pajak ya. Kita diberikan atau dikirimkan SKP KB, ya SKP KB. Di situ memang jelas sih, ya harus dibayar tanggal sekian. Tapi kalau kita kemudian lakukan upaya hukum, baik itu keberatan, banding, kalau itu kasus perdata atau pidana yang selain pajak, sampai ke Mahkamah Agung peninjauan kembali, itu artinya kita punya hutang di sisi kredit, tapi kan kita masih belum pasti kapan akan dibayar. Bisa jadi malah kita menang perkaranya. Ya. Jadi bisa jadi ada liability, tapi kapan realisasinya juga belum pasti. Ya, atau belum jelas. Ada lagi liability yang ke arah, saya tahu saya berhutang, tapi saya belum bisa ngitung berapa besarnya. Nah yang ketiga ini secara khusus bisa jadi belum bisa di jurnal. Kita tahu kita akan punya liability, tapi baru kita tahu ketika saat tertentu. Kalau yang nomor 1 ya jelas, walaupun saya belum tahu kepada siapa, saya kan tetap akan buat jurnal dividend payable tadi. Kalau yang kedua, selama saya sudah disiu ya, saya sudah digugat atau dikirimin SKPKB tadi, ya saya ngakuin ada apa litigation payable gitu ya. Cuma kapan itu direalisasi kita belum tahu. Nah yang ketiga, berapa nilainya ya? Kalau nggak tahu berapa nilainya tentu belum bisa kita buatin jurnal. Tapi kita sudah memproyeksikan, sudah menghitung kemungkinan bahwa nanti akan ada liability. Contoh yang umum dipakai nomor 3 ini, walaupun sekarang sudah agak kurang relate ya. Kalau rumah Anda masih pakai meteran, listriknya ya, masih pakai meteran, kita tahu nanti akhir bulan, ya kita akan ditagih oleh
PLN. Tapi kan kita belum tahu berapa. Tergantung pemakaian. Mungkin yang sekarang masih relate PDAM ya. PDAM baru kita tahu nanti akan ada hutang utility payable gitu ya untuk bayar air. Ya tapi baru tahunya kalau nanti sudah ditagih. Ya, jadi paling tidak ini ketidakpastian yang terkait dengan liability. Ya, karakter utamanya liability. Oke. Nah, apa terus kaitannya dengan pajak? Kalau pajak sih seperti yang saya katakan tadi, tidak banyak yang diatur secara khusus di pajak. Ya, karena penuh ketidakpastian tadi, maka kalau kita taruh hutang di sisi kredit berarti biasanya debitnya apa? Kalau kita taruh hutang di sisi kredit, berarti debitnya apa? Ayo, masa lama mikirnya. Apa yang kita debit? Expense kan ya? Rata-rata kan gitu ya, salaries expense, salaries payable. Ya, utility expense, utility payable. Dividend, nggak ada ya dividend expense. Return earning, ya. Itu aja pengecualiannya. Ya. Sehingga ketika hutang itu masih belum direalisasi, oleh pajak itu dicoret sih pada umumnya. Dicoret dalam arti dikoreksi. Karena pajak pada intinya biasanya ikut yang cash basis kalau bicara biaya ya atau beban. Oke. Tapi kalau pendapatan kan dia ikut mana yang lebih cepat ya, terima uang atau pengakuan pendapatan. Itu yang namanya modified cash basis. Walaupun dalam praktek kadangkala laporan keuangan kita ya tidak diutak-atik lagi oleh siapa? Oleh fiskus ya. Yang dijadikan dasar untuk dicoret ya, dikoreksi atau tidak itu lebih ke arah apakah memenuhi 3M ya. Mendapatkan, memelihara, memperoleh penghasilan atau tidak. Terkait dengan penghasilan atau enggak. Jarang yang arahnya ke apakah biaya itu kreditnya cash atau hutang. Walaupun sekali lagi secara prinsip atau teori, pajak itu untuk masalah biaya dia lebih mengedepankan kalau biaya itu sudah dalam bentuk cash. Kalau masih hutang, ya nggak boleh. Cuma akan sulit sih. Pembukuannya WP akan sangat-sangat bebannya besar ya. Kalau sampai untuk tujuan pajak saya juga harus punya off balance sheet. Jadi mencatat biaya yang benar-benar dalam sisi apa? Cash sama yang dari sisi hutang. Kira-kira laporan apa yang bisa membantu DJP untuk bisa memperlihatkan mana pembayaran? Karena kan tahun depan kalau saya bayar hutang, ya di sisi akuntansi kan nggak muncul biaya lagi. Berarti DJP nggak mungkin tahun depan lihatnya income statement, betul ya? Kan tahun ini biaya tuh hutang. Anggap aja saya fiskus yang paham akuntansi, lalu saya bilang ini Pak belum dalam bentuk cash, coret. Ya, tahun depan kalau Bapak bayar baru diakui. Tapi tahun depan ketika dibayar itu kan accounts payable to cash. Berarti udah nggak ada di income statement. Berarti sebenarnya laporan keuangan yang paling pas buat DJP apa sih? Dalam kasus pengakuan hutang dan pembayaran hutang ini. Oh, neraca Pak, statement of financial position. Aduh, terlalu ini nyarinya ya, terlalu sulit. Hutang berkurang Pak, lihat cash berkurang atau enggak itu kan terlalu jauh. Yang paling dekat dengan income statement, tapi dalam bentuk cash basis ya apa? Statement of cash flow. Ya, jadi sebenarnya teman-teman DJP jangan hanya lihat income statement. Kalau memang teman-teman DJP pengen strict bahwa biaya yang boleh diakui itu hanya kalau sudah dalam bentuk cash. Kalau Anda tanya saya, Pak, yang benar gimana? Apakah biaya dalam bentuk accounts payable itu boleh jadi pengurang atau enggak? Atau harus dalam bentuk cash? Ya tergantung kekuatannya teman-teman DJP di lapangan. Kalau mereka punya sistem yang baik dan bisa memisahkan mana biaya yang cash dan mana biaya yang accounts payable, ya harusnya ikut biaya hanya boleh kalau cash. Tapi kalau sudahlah tutup mata selama biaya itu wajar, selama biaya itu apa? Ya bukan sumbangan, selama biaya itu memenuhi pasal 6 umpama ya, tidak masuk dalam definisi pasal 9, udahlah dibolehkan aja gitu ya. Kebanyakan sih yang terakhir. Ya, kebanyakan yang terakhir. Wah, itu menarik tuh. Cuma datanya susah. Kalau mau diteliti menarik. Bagaimana perilaku fiskus
terhadap biaya yang dikeluarkan oleh oleh wajib pajak. Apakah dia lebih cash basis atau accrual basis? Kalau itu bisa dilakukan, itu hasil baru tuh. Cuma jujur aja, di satu sisi itu kalau memang datanya bisa didapat, maka cara menelitinya mudah. Tapi di sisi lain, walaupun cara menelitinya mudah, bisa jadi datanya sulit didapat. Karena kan kita harus nanya ke masing-masing WP, ya, nanya ke masing-masing WP, juga cross check ke Fiskus. Ya, apakah betul Fiskus mencoret kalau masih accounts payable contohnya. Udah mulai nulis skripsi semester depannya. Ya, nulis skripsi itu susah-susah gampang jujur aja. Ya, kalau lagi nulis memang kelihatan skripsi itu karya terbesar dalam hidup. Tapi besok coba tanya yang sudah lulus, ya, coba tanya yang sudah lulus ya. Skripsimu bagus nggak? Oh itu pasti aduh cuma kayak gini skripsi. Tapi waktu nulis itu kayak penuh perjuangan. Ya. Karena sebenarnya kalau ditulis itu paling berapa ya? 40-60 halaman lah ya. Cuma memang karena perjuangannya bolak-balik harus diskusi dengan pembimbing, belum lagi diuji itu jadi kayak berat banget. Ya. Jadi kalau saya lihat skripsi saya S1 sekarang S2 sekarang cuma kayak gini rupanya. Kok kemarin kayak berdarah-darah ngerjainnya. Apalagi sekarang kalau belum punya topik kan. Ya banyak variabel lah isu soal skripsi itu. Bukan hanya soal topik tapi juga ada soal-soal faktor di luar topik. Topik bagus kayak tadi, tapi ternyata cara telitinya dalam tanda kutip tidak serumit yang diajarkan di Medpen. Itu bisa jadi ditolak. Ya, sekelas Evan kok nulis yang kayak gini. Padahal topiknya bagus loh. Coba cari, belum jarang sekali yang neliti gitu. Ya, tapi nanti mungkin cara telitinya cuma dari 100 kasus 55% yang boleh pakai cash basis, sisanya harus pakai boleh pakai accounts payable, sisanya pakai cash umpama. Hanya apa ya, deskriptif. Tapi belum ada yang neliti gitu loh. Kalau saya punya kuasa gitu ya, maksudnya secara akademik saya punya kuasa, saya bolehin jadi karya tulis. Tinggal nanti ya bagaimana membahasnya lebih dalam. Ya, cuma sejauh ini memang harus yang lebih rumit dari itulah. Jadi bukan dilihat topik tapi bagaimana cara nelitinya. Ya selamat berjuang lah ya untuk nyari topik ya. Jadi memang kunci utama adalah pertama nyari topik dulu baru nanti kemudian mulai nulis. Syukur sekarang sudah banyak fasilitas, bisa publikasi, bisa TA bersama. Dulu berjuangnya benar-benar sendiri gitu ya. Sekarang bisa berbagi beban lah. Oke, itu liability ya, karakternya tadi. Lalu apa sih relevansinya dengan pajak? Pajak itu hanya tiga hal. Tiga hal yang kemudian jadi pertimbangannya pajak. Artinya di luar tiga hal ini pajak ikut akuntansi. Yang pertama adalah kalau ada hutang, ya liability, yang terkait dengan pihak yang punya hubungan istimewa, maka itu harus diungkapkan secara khusus. Ya, harus ada penyajian atau pengungkapan secara khusus untuk setiap hutang yang ada kaitannya dengan pihak yang punya hubungan istimewa. Karena debit kita expense loh, dan itu kepada pihak yang punya hubungan istimewa. Nah itu harus benar-benar dibuktikan. Apakah memang biaya yang kita debit, apakah memang hutang yang kita akui itu wajar atau tidak. Jadi isunya pada kewajaran, kan ada ya di pasal 6 ya, biaya itu diperbolehkan selama wajar. Kalau dia tidak wajar, pasal 9 mengatakan apa? Non-deductible expense. Ya. Jadi kalau punya biaya bunga 12%, padahal yang normal mungkin 6-8%, sisanya 4% apa? Non-deductible. Ya. Karena kebetulan mungkin yang 4% itu untuk pihak yang punya hubungan istimewa. Yang berikutnya yang akan kita bahas lebih jauh hari ini adalah hutang pajak. Ya, hutang pajak. Itu yang nanti mau kita lihat, ya. Nah, yang berikutnya adalah contingent liabilities yang saya katakan tadi. Ada 3 ketidakpastian terkait dengan hutang. Yang disebut contingent liabilities itu adalah yang terkait dengan 2 terakhir, yang nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 itu apa? Tidak pasti kapan atau tidak pasti apa? Jumlah. Ya.
Jadi contingent liability itu yang dua terakhir. Kalau yang nomor satu itu nggak terlalu masalah sih, akuntansi tidak masalah, pajak ya juga ikut akuntansi. Tapi kalau ternyata hutang saya itu belum jelas kapan dibayar, sudah muncul biaya, itu pajak pasti akan ganggu. Kapan dibayar nih? Udah dicoret dulu ya, tunggu sampai nanti keluar duitnya. Minimal tahun ini pajak aman dulu, karena kalau dikoreksi secara positif, bayar pajak dulu kan. Dan masih ada kemungkinan tahun depan kita nggak keluar duit itu loh. Iya nggak? Fair kan pajak ya, fair enough ya. Kalau Anda punya contingent liability, lagi di sidang pengadilan, digugat 1M, tapi masih ada kemungkinan menang. Oke lah akuntansi ngakuin biaya, tapi di pajak coret dulu. Bisa jadi kan tahun depan Anda menang. Pajak kalau sudah dikurangi tahun ini, masa tahun depan jadi pendapatan lain-lain kena repot pajak, mending dicoret aja dulu umpama. Ya. Tapi pajak fair, kalau tahun depan kita menang, jadi pendapatan lain-lain ya sudah, koreksi negatif dong ya. Jangan tahun ini dicoret biayanya, tahun depan dibalik biayanya, masuk ke RE, malah dikenain PPh, itu salah. Ya, jadi contingent liabilities itu yang kemudian juga jadi isu di pajak. Termasuk kalau jumlahnya belum jelas. Ya mau diakui berapa di jurnal, mau jadi biaya berapa di income statement kalau jumlahnya belum jelas. Ya. Nah, lihat kalimat yang paling bawah, di pajak tidak ada provisi. Provisi yang tadi ya, sekali lagi ya, contingent liability itu provisi. Itu jenis hutang yang tidak jelas berapa dan tidak jelas kapan. Itu provisi atau contingent. Contingent itu intinya ya terjadi, dibayar atau tidaknya itu belum pasti. Kayak jaminan, garansi, kita beli laptop, sama tokonya dibilang ini ada garansi ya. Terus sama dia dicatat beban garansi, hutang garansi. Oke, tapi apakah pasti waktu kita beli laptop pasti balik ke dia untuk memanfaatkan garansi kan? Belum pasti juga. Apakah pasti saya tidak datang? Ya belum pasti juga, bisa jadi saya datang. Nah itu provision, itu kontingensi. Penuh ketidakpastian, khususnya dua hal tadi. Jumlah dan kapan. Jaminan kan gitu ya, belum tentu datang. Dan jumlah yang mau ditagih berapa. Ya. Nah itu pajak jelas, tidak ada provisi di teks. Berarti kalau sampai ada biaya di debit, ya kayak biaya jaminan, kreditnya adalah hutang jaminan, itu pasti dikoreksi fiskal oleh fiskus. Ya, secara konsep, secara teori. Tinggal nanti di praktek, ya dilihat aja itu tadi. Sekuat apa sistem informasinya teman-teman pajak untuk bisa mengidentifikasi provisi, ya provisi. Bahkan kalau bukan akuntan bisa jadi apa ya provisi ya? Wis udahlah nggak apa-apa, boleh aja gitu ya, nggak usah dikoreksi. Jadi kita bergantung pada harapan supaya orang pajak nggak ngerti. Ya. Isu lain ada di PMK ini nanti dicari sendiri ya. Di PMK 169 2015 kira-kira mengatur apa nih? 4:1. Kalau saya sebut ada perbandingan 4:1 itu kira-kira ngatur apa? Jadi gini, ini cara lain fiskus, teman-teman pajak, mengidentifikasi wajar atau tidaknya tingkat hutang kita. Hutang itu kan cenderung melekat biaya bunga. Betul ya? Kalau ada biaya bunga kan jadi pengurang. Nah, apa ya? Dugaan awal dari teman-teman pajak, dari fiskus itu adalah, oh bisa jadi biaya bunganya ini diada-adakan, hutangnya ini diada-adakan demi ada biaya bunga supaya jadi pengurang. Jadi bisa jadi hutangnya ini nggak wajar. Nah akhirnya diaturlah di PMK ini bahwa menurut pajak yang wajar itu perbandingannya adalah 4:1. 4 apa, 1 apa? Kira-kira 4 ini untuk apa, 1 untuk apa? Nggak bisa langsung nebak. Jadi kalau lihat struktur modalnya perusahaan, kalau lihat asetnya perusahaan, maka normalnya kalau aset perusahaan kita 100%, maka harusnya hutangnya itu hanya 4/5.
Liability-nya hanya 4/5, jadi 80%. 20% sisanya apa? 20% sisanya apa? Equity. Ya. Kalau sampai ada kasus ternyata dilihat, oh perbandingannya bukan 4/1, ya, besaran si liability. Kalau lebih kecil nggak masalah ya. Tapi kalau lebih besar perbandingannya lebih besar dari 80% ya gampangannya ya. 4/5 kan, 4 tambah 1 kan 5. Anggap aja perbandingannya ketemu 85%, ketemu 90%. Kira-kira apa langkahnya Fiskus? Anda kalau jadi Fiskus apa yang Anda lakukan? Kok utangnya perbandingannya 90%? Terus coret hutangnya, enggak ngaruh ke income tax payable kalau hanya coret hutang. Terus apa yang dilakukan dengan menganggap bahwa itu enggak wajar? Harusnya cuma 80%, ini sampai 90%. Terus Anda apakan 10%-nya? Kira-kira. Ke apa? Kita kan mau ngitung PPA terutang. Ya kan? Berarti kalau hutang kan nggak masuk di PPA terutang ya. Karena kan hutang masuk di rekeningnya neraca ya, statement of financial position. Cari dong yang di rekening laba rugi. Apa rekening laba rugi yang terkait dengan hutang tadi? Bunga. Berarti bunganya lihat. Oh, kalau bunganya anggap aja 100 juta. Berarti yang diakui hanya boleh 80 juta. Kalau dia ngakuinya anggap aja 85 atau 9, pokoknya yang boleh hanya 80%. Ya, 80%. Ya. Itu implementasinya ketika terkait dengan penghitungan pajak. Jadi yang normal itu perbandingannya 4/1. 4 liability, 1 equity. Ya. Nah, ini kecil sekali, nanti mungkin kalau lihat slide-nya ya. Di ayat 2 ya. Jadi ini PP. PP tentang pemenuhan kewajiban pajak nomor 74 tahun 2011. Dalam pasal 10 ayat 2, dalam hal wajib pajak melakukan transaksi dengan pihak yang punya hubungan istimewa, kewajiban menyimpan dokumen meliputi dokumen bla 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 gitu ya. Salah satunya adalah yang mungkin sering dengar adalah apa? Ini kalau ada di DDTC nih, Bapak punya keahlian tambahan untuk itu. Khususnya kalau masuk di divisi transfer pricing ya. Ada yang namanya ini nih, TP-Doc. Mungkin pernah dengar ya. Kalau ngambil international tax nanti diajarin juga. Transfer pricing documentation. Ya. Nanti kita akan belajar transfer pricing ya memang nggak begitu detail tapi paling tidak kenal apa itu transfer pricing. Intinya kan transfer pricing itu adalah saya menentukan harga ya, saya menentukan harga khususnya kepada pihak yang punya hubungan istimewa. Padahal sebenarnya definisi transfer pricing itu netral loh. Saya ketika menentukan harga kepada konsumen pun itu transfer pricing. Ya. Cuma berkembang kemudian transfer pricing itu khusus dilekatkan kalau saya menentukan harga kepada pihak yang punya hubungan istimewa. Ya. Nah, masalahnya makin lama bukan salah pajak juga ya, bisa jadi salah wajib pajak. Kebanyakan orang wajib pajak dalam hal ini menentukan transfer pricing kepada pihak yang punya hubungan istimewa itu dalam rangka untuk apa? Mengecilkan atau melemparkan beban pajak ke tempat lain yang mungkin tarif pajaknya lebih rendah. Itu biasanya dilakukan oleh wajib pajak. Ya. Nah, DJP enggak kalah, pinter dong. Kemudian mengatakan, oke lah, transfer pricing itu bukan sesuatu yang tabu. Silakan dilakukan. Wong kita ngitung harga untuk konsumen pun itu transfer pricing kok. Kepada pihak hubungan istimewa, silakan, boleh aja. Tapi tolong dibuktikan, kalau saya jual kepada Chris sebagai pedagang umum harganya 100 karena memang harga pasar 100, terus saya jual kepada Evan lebih rendah, ya. Nah, saya harus buktikan kenapa jual ke Evan lebih rendah. Hitung-hitungannya gimana sampai ketemu ke Evan lebih rendah atau sebaliknya, lebih tinggi ke Evan. Ya, jadi seakan-akan saya pengen lempar pajaknya ke Evan karena di tempat Evan tarif pajak lebih rendah umpama. Bisa aja kayak gitu ya. Intinya pokoknya ada perbedaan harga kepada pelanggan umum dengan pelanggan yang punya hubungan istimewa. Silakan saja, tapi buktikan lewat apa? TP documentation, TP doc.
Kira-kira ilmu apa yang kita butuhkan kalau mau nyusun Tipidok? Jadi Tipidok ini cara kita menentukan alokasi harga, khususnya kepada pihak yang punya hubungan istimewa. Selama kita bisa buktikan lewat Tipidok itu bahwa memang layak seorang Evan yang punya hubungan istimewa dapat harga 80 atau 110, harusnya harga itu diperbolehkan oleh Ditjen Pajak umpamanya. Nah, kira-kira ilmu apa yang kita butuhkan untuk bisa buat Tipidok? Alokasi biaya itu kita pelajari di cost accounting. Betul ya? Managerial accounting. Ini pesan kalau Anda ingin jadi tax consultant yang global minded gitu ya, yang international minded, ya salah satunya harus menguasai ilmu transfer pricing. Berarti salah satunya harus menguatkan lagi cost accounting kita. Karena jujur aja, orang yang bicara pajak itu kuat financial accounting-nya, tapi managerial accounting-nya agak lemah. Yang kuat malah teman-teman bisnis. Ya, karena mereka memang kan sampai lulus nanti jadi salah satunya CMA contohnya. Tapi kita kuatnya di akuntansi keuangan. Rata-rata yang punya nilai bagus di AK, AKM1, termasuk PA sebenarnya anak-anak tax. Karena memang anak tax sepertinya lekat dengan laporan keuangan. Ya, tapi kalau yang ilmu manajerial itu teman-teman bisnis berdasarkan pengalaman saya ya sebagai pengajar. Nah, coba evaluasi diri, benar nggak dugaan saya bahwa anak tax nggak begitu suka cost sama managerial accounting, betul ya? Kayak gimana, ini akuntansi atau matematika sih? Kok nggak ada jurnalnya? Dan itu bukan ilmu pastinya akuntansi loh. Anda kalau belajar cost accounting, terus Anda terapkan di toko, diguyu sama papa mama. Ngapain pakai ilmumu, aku sudah punya insting sendiri nentuin harga, ya enggak? Jadi ilmu cost accounting itu hanya arahan buat otak kita supaya punya sense of cost allocation. Silakan dipakai acuan atau cara hitungnya kalau memang kita nggak punya cara pikir yang praktis gitu ya. Tapi kalau kita punya sense sendiri, intuisi sendiri untuk menentukan harga ya silakan. Ya. Wong saya ngitung tarif studi nggak pakai ilmu cost accounting kok. Ya, adalah cara-caranya sampai ketemu angka sekian. Gitu ya. Jadi, tapi intinya apa? Pola pikirnya managerial accounting yang dipakai ketika menyusun TP documentation. Ya. Nah, so far yang saya tahu yang kuat untuk TP documentation yaitu DDTC. Sekarang DDTC sudah ada di Surabaya. Bahkan sudah ada ya yang masuk DDTC Surabaya ya. Berapa orang ya? Belum tahu tapi yang tapi sudah ada kan kakak kelas kita ya? Sudah. Sudah ada, yang saya tahu satu orang. Ya nggak tahu lagi yang lain. Evan kenal banget tuh. Ada pertanyaan dulu soal hutang atau liabilities sebelum masuk ke hutang pajak. Kemarin yang dapat Artex Scholarship akhirnya Ellen, Lauren sama satu siapa? Gloria ya, anak 2020 kalau nggak salah. Lumayan tuh. Ya. Jadi alokasi uang dari orang tua bisa dipakai buat nraktir yang lain. Jadi tagih tuh si Lawrence tuh. Sama Ellen. Lanjut ya. Nah, kalau sudah bicara hutang pajak sih omongannya atau obrolannya nggak akan sesulit yang tadi sih. Ya, nggak akan sesulit yang tadi. Ada pertanyaan dulu? Kamu lihat ininya ya, meet-nya ya? Enggak, saya pikir lihat meet-nya. Berarti nyatat. Nyatat pakai laptop atau Jadi satu yang perlu saya tekankan kalau bicara hutang piutang pajak yang kita bahas sekarang, ini terkait dengan withholding. Jadi kalau hutang pajak terkait dengan self assessment nanti ada bagian sendiri, walaupun yang terkait self assessment itu sudah pernah kita pelajari di AKM 2, kalau masih ingat chapter 19 kalau nggak salah. Ya, accounting for income tax yang ada deferred tax itu loh. Nah, itu perlakuan akuntansi untuk pajak atau hutang pajak tapi yang self assessment. Apa maksudnya self assessment? Di akhir periode. Kalau yang ini yang akan kita lihat ini adalah hutang atau piutang pajak yang terkait dengan pemotongan.
Baik kita yang dipotong atau kita jadi pemotong, baik kita yang mungut atau kita yang dipungut. Ya. Ya. Jadi saya tekankan di depan, ini adalah bahasan hutang pajak yang terkait dengan sistem withholding, bukan self assessment, bukan pajak akhir tahun. Pajak akhir tahun nanti ada chapternya khusus. Walaupun yang itu mengulang AKM 2. Kalau yang ini kayaknya belum pernah diberi, cuma nyenggol-nyenggol dikit waktu AKM 1, waktu bahas current liabilities. Oke. Kalau bicara withholding, maka kita akan teringat bahwa withholding itu akan terkait dengan dua jenis kewajiban pajak. Kewajiban pertama adalah memotong. Makanya ada istilah pajak yang dipotong. Kewajiban kedua adalah memungut. Jadi withholding tax itu kalau di bahasa literaturnya pajak sering disebut pajak pot put. Saya nggak tahu pernah dengar itu enggak. Besok kalau jadi konsultan mungkin sering dengar pot put, pot put itu withholding. Ya. PPH pot put. Walaupun kedengarannya receh, simple, tapi kita harusnya bisa aware. Kapan sebuah pajak, kapan item pajak itu disebut pajak yang dipotong, kapan dia disebut pajak yang dipungut. Pajak akan disebut dipotong ya ketika DPP-nya, taxable base-nya adalah income yang real diterima. Contoh, PPh 21 terima gaji. Itu dipotong pajak berarti. Berarti PPh 21 itu pemotongan pajak, bukan pemungutan pajak. Ya. Ada beberapa PPh 22 yang dipotong. Kayak contohnya jual barang kepada bendaharawan pemerintah. Ya, enggak semua PPh 22 ya, beberapa. Contohnya yaitu jual barang kepada bendaharawan pemerintah. Itu kan berapa yang kita jual, kena berapa persen ya? 1,5. Kan real ya, angka itu dikali 1,5. Gaji juga kan gitu ya. Ada pengurang, penghasilan netonya dikalikan dengan 1,5. Bukan penghasilan neto, malah penghasilan kena pajak kan. Tapi intinya hitungannya dari real. Ya. 23 juga gitu. Sewa berapa kali? Kalau sewa mesin berapa? 2%. Ya. Agak berbeda kalau itu disebut dipungut. Nah, contohnya di sini cuma PPh 22, khususnya PPh 22. PPh 22 kan ada banyak, khususnya PPh 22. Kira-kira apa? Di situ ada petunjuknya. Dipungut berdasarkan potensial income. Artinya sebenarnya kita belum terima income. Tapi sudah dikenain PPh. Coba pikir-pikir. Saya belum dapat income tapi harus bayar PPh. Sini sudah saya kasih petunjuk, PPh 22. Contohnya berarti PPh 22 apa? Masa nggak langsung pop up gitu keluar dari... Apa contoh? Saya belum terima income malah harus bayar PPh. Berarti ini saya malah keluar uang, malah bayar PPh. Dalam hal ini PPh 22 apa contohnya? Dulu belajar PPh 22 apa aja sih selain bendaharawan? Selain PPh 22 bendaharawan, PPh 22 apa lagi? Wah, sulit mikirnya ya. Impor. Impor itu bayar PPh 22 ya. Sudah dapat penghasilan enggak? Tapi sudah bayar PPh kan? Namanya PPh, pajak penghasilan. Kok kena PPh? Kok namanya PPh 22? Uang saya bayar kok. Karena ketika kita impor, ada kemungkinan barang yang kita impor itu akan kita jual. Saat itulah kita dapat income. Nah, waktu kita jual, tidak ada pajak. Khususnya PPh ya, tidak ada PPh yang dikenakan. Dikenakannya waktu kita apa? Beli, waktu kita impor. Apalagi? Contoh PPh 22 yang masuk dalam kategori pemungutan. Karena justru ketika kita beli malah kita bayar. Yang borosker itu loh, baja. Kita beli baja. Kita beli kan kena PPh 22 ya, betul ya? Kalau yang jual kayak Krakatau Steel kan? Apa tuh? Produsennya ya. Otomotif. Betul ya? Rokok. Itu saya juga nggak hafal tarifnya. Ya, harus lihat kalau mau mecahin atau cari apa? Solusi. Apalagi? Baja, otomotif, rokok, semen, kertas.
Itu yang dikenakan siapa? Pembelinya kan ya. Nah itu contoh ya dari pemungutan karena orang belum punya penghasilan malah dikenakan. Beda dengan ketika tadi jual barang kepada bendaharawan pemerintah dapat penghasilan dikenakan, itu potong. Ya. Nah PPN kira-kira kalau bicara PPN, saya lupa ada nggak di sini ya. Itu potong atau pungut? Pungut ya. Karena dikenakannya terhadap pembeli kan. Ya, dikenakannya terhadap pembeli. Jadi PPN itu pemungutan pajak, bukan pemotongan. Jangan salah loh ya. Kalau suatu pajak itu dipotong, maka dasar pengenaan pajaknya, DPP-nya atau objek yang dikenakan pajak sama dengan nilai penghasilan. Makanya tadi disebut pajak yang dipotong dikenakan terhadap penghasilan real. Ya kan? Jadi gajinya berapa itu yang jadi dasar untuk dihitung. Walaupun gaji nanti dikurangi apa? Biaya jabatan, iuran pensiun, dikurangi PTKP, tapi kan dasar awal hitungnya kan gaji. Coba dengan impor. Nilai impor itu cash yang kita keluarkan kah? Apakah yang disebut nilai impor itu cash yang kita keluarkan? Nilai impor itu ngitungnya gimana sih? Cash, insurance, rate, tambah bea masuk, dan bea masuk tambahan. Sampai di situ memang kayaknya cash yang kita keluarkan ya. Tapi cara untuk ngitung nilai impor, ya apalagi kalau itu dalam valuta asing, ketika di Indonesia kan, di kurs rupiah kan, kita pakai kurs Menteri Keuangan. Padahal yang kita bayar ke orang, ketika mau disajikan di dalam laporan keuangan akuntansi, itu pakai kurs Bank Indonesia. Pertanyaan saya, apakah kurs Menteri Keuangan itu mencerminkan uang yang kita keluarkan? Enggak kan? Betul ya? Itu hanya cara untuk ngitung pajak. Bukan berarti CIF plus bea masuk itu adalah cash yang benar-benar kita keluarkan, bukan. Artinya apa? PPh 22 impor, karena dia masuk dalam kategori pemungutan, itu bukan apa? Bukan penghasilan yang benar-benar kita dapat atau akan kita dapat. Ya. Jadi PPh kalau itu dipotong, contohnya tadi 21, 22 bendaharawan, itu dasar pengenaan atau nilainya yang dikenakan itu sama dengan nilai yang kena PPh. Ya dapat berapa, ya itu yang dikenakan PPh. Nah sifat PPh-nya ini yang membedakan banget ya dengan pemungutan adalah uang yang diterima, orang yang terima uang tadi itu akan bawa uang lebih sedikit. Kayak gaji, harusnya saya dapat 100%. Karena dipotong pajak, akhirnya saya cuma bawa 90%, 95%. Jadi take home pay-nya lebih sedikit. Orang yang harusnya terima uang, itu jadinya take home pay-nya lebih sedikit. Ya, kalau penerima gaji lebih sedikit. Penjual barang kepada bendaharawan pemerintah karena dipotong 1,5, berarti dia cuma terima 98,5 umpama. Betul kan? Berarti dibalik, kalau pemungutan apa? Malah menambah nilai transaksi. Buat yang terima uang, malah nilainya jadi lebih banyak uang yang dia dapat. Ya, contohnya tadi yang baja. Anda kalau jadi produsen baja, jual baja, Anda harusnya terima harga 100, di luar PPN ya, 100. Karena pembeli Anda harus bayar PPh 22, berarti Anda terima 100 plus PPh 22 kan? Beda ya, jadi take home pay-nya penerima uang itu jadi lebih besar. Kalau Anda pembayar berarti Anda biaya transaksinya jadi lebih besar, betul ya? Anda impor tadi. Harusnya cuma bayar harga, harus bayar PPh 22 lagi, nambah. Jadi PPN juga masuk dalam kategori ini kan, harusnya cuma bayar 100, karena kena 10%, hampir 11 ya, kena 11%, jadinya 111. Berarti kan biaya transaksi bertambah. Yang jual malah nambah duit yang dia dapat. Nah, dasar pengenaannya potensial income. Makanya tadi nilai impor itu sebenarnya potensial income. Bukan real income. Ya, jadi hati-hati membedakan pajak itu dipotong dipungut punya arti. Utamanya nanti di jurnal nanti kelihatan bedanya. Nah, mulai nih masuk ke akuntansinya ya. Masuk ke akuntansinya. Nanti di akhir kita diskusi pajaknya gimana gitu.
Ini saya pecah-pecah untuk setiap transaksi. Ada saatnya kita jadi pembayar, ada saatnya kita jadi penerima. Ya, jadi kotak-kotaknya ini tergantung posisi kita sebagai yang menerima cash atau yang bayar cash. Expense atau revenue buat kita gitu ya. Kalau kita mengakui sebagai expense, apa tugas kita? Kalau kita ngakuin sebagai expense, pajaknya dipotong, apa tugas kita? Motong pajak. Kalau Anda Petra bayar gaji ke saya, berarti tugas Anda apa? Motong PP 21 atas saya kan. Kalau saya terima cash, berarti tugas saya apa? Ya dipotong, siap diterima, siap menerima potongan pajak. Ini untuk yang pertama ini adalah ada kasus saya bayar income ke orang lain, jadi kita pembayar ya. Saat itu juga saya potong PPh dan saya juga wajib setor ke negara. Berarti yang saya lakukan adalah seumpama saya Petra, lalu Bram ini pegawai Petra, berarti income-nya Bram saya potong PPh. Bram hanya akan bawa uang kurang dari 100%. Nah, perlakuan akuntansinya atas PPh yang saya potong, itu berarti current liability. Karena jarang-jarang PPh yang dipotong itu batas bayarnya lebih dari 1 bulan. PP 21, kapan harus disetor ke negara? Umpamanya bulan apa nih? Maret, Agustoli dibayar. Kapan Petra harus setor ke negara? Tanggal 10. Ya. Berarti kalau di laporan keuangan masih ada hutang PPh 21. Umpama di Statement of Financial Position 2021 masih ada hutang PPh 21. Itu artinya apa sebenarnya? Bisa nggak jawab pertanyaan saya? Di laporan keuangan, di Statement of Financial Position-nya Petra, masih ada hutang PPh 21 di akhir Desember 2021. Artinya itu apa itu? Padahal PPh 21 itu current loh. Januari harus dibayar paling lambat 10 Februari. Februari paling lambat harus dibayar Maret. Berarti kalau di 31 Desember masih ada hutang PPh 21 itu bisa disimpulkan apa? Untuk yang kapan? Hah? November? November kan dibayar Desember. Berarti per 31 Desember harusnya dia sudah hilang dong hutang. Iya kan? Berarti itu hutang PPh 21 untuk bulan apa? Desember, karena baru dibayar Januari kan? Gitu loh. Kecuali ada perusahaan yang memang ngemplang gitu ya. 1 tahun nggak bayar-bayar. Udah nggak bayar-bayar ke negara kok berani-beraninya Pak nulis hutang PPh 21. Ya, tapi ya umumnya kalau muncul hutang lancar, itu biasanya untuk periode terakhir. Berarti itu biasanya masa Desember. Gitu ya. Jadi kalau saya bayar income ke orang lain, lalu saya potong ya PPh, maka itu buat saya sebagai pemotong akan saya anggap sebagai current liability. Nah, buat pegawai, kalau PPh 21 itu jadi apa tuh PPh yang dipotong? Nanti kita lihat. Karena kita masih dari sisi yang bayar income. Jelas ya? Jadi itu current liability. Kenapa current? Karena harus segera disetor ke negara, biasanya nggak sampai sebulan. Berikutnya, saya penjual barang. Ya, sekaligus mengut PPh, berarti tadi kita salah satu dari baja, otomotif, rokok, semen, kertas. Berarti take home pay saya nanti adalah sebesar income ditambah PPh yang saya pungut. Biasanya ini contohnya PPh 22. Ya. THP itu take home pay. Nah, masalahnya walaupun saya terima 100% ditambah PPh itu bukan hak saya loh. Itu tetap harus saya setor ke negara, berarti tetap saya punya apa? Liability ke negara. Dan itu current. Ya, itu current liability. Jadi entah saya pemotong atau pemungut, itu bukan duit saya, itu duit negara. Berarti atas pajak yang saya potong atau saya pungut, itu liability, utamanya current liability. Ingatin saya ya, hanya sampai 6:30. Keasikan ngomong nanti. Nah ini nih,
Ini berarti yang terkait nomor 1 tadi, tapi kita adalah penerima income. Agustoli dapat salaries income. Lalu dipotong sama Petra, PPh 21. Nah, PPh 21 itu kan dapat saya kreditkan ya. Karena dapat saya kreditkan, berarti PPh 21 yang dipotong atas penghasilan saya, ya, itu nanti jadi prepaid tax. Nanti kita lihat studi kasusnya, case study-nya. Diingat-ingat aja dulu. Buat saya itu, umpama ya, saya dapat uang 100, dipotong 5. Berarti income saya di kredit 100, cash saya di debit 95, 5-nya bukan expense, tapi apa? Prepaid tax, uang muka pajak. Prepaid itu kayak piutang. Kok bisa prepaid ya? Prepaid ke siapa? Hah? Prepaid ini ke siapa? Ayo. Ini piutang. Piutang ke siapa kita? Ke pemotong pajak, ke negara, atau ke siapa ya? Kok bisa ke negara? Tapi kenapa prepaid? Kok bukan expense saja? Beban PPh 21. Tadi kan ya, kreditnya salaries revenue atau salaries income 100. Cash-nya 95 di debit. Masih ada 5 di debit kan? Kenapa nggak jadi expense saja? Kan expense juga selalu normal di debit. Kok malah dianggap prepaid? Ayo. Logika akuntansinya gimana? Ada yang bisa jawab di rumah? Akhir tahun, karena kita pakai mix Telcel, saya kan harus ngitung ulang pajak saya, betul ya? Semua penghasilan saya yang belum kena pajak, semua penghasilan saya yang memang sudah dikenain pajak tapi pajaknya bisa dikreditkan di total. Ketemulah hutang saya ke negara, anggap aja X. Apakah X itu harus saya setor semua ke negara? Pajak akhir tahun PPh terhutang saya, apakah semua harus saya setorkan? Tidak. Kalau saya punya pajak yang sebelumnya sudah dipotong dan bisa dikreditkan, maka X bisa saya kurangi Y kan? Berarti yang saya setor ke negara hanya Z, pajak kurang bayar. Berarti Y ini sebenarnya adalah uang yang sudah saya bayar lebih dahulu ke negara. Itu sama kayak saya simpan uang di negara, negara besok kalau saya punya utang, potong aja ya dari itu. Itu kan piutang ya. Van, besok akhir tahun hitungan Van. Ketemu X pajakku, kamu potongan uangku yang tak taruh di kamu loh. Berarti saya masih punya uang di kamu loh, itu piutang loh. Karena besok kalau saya nggak bayar pajak, kamu harus bayar ke saya loh. Refund atau kompensasi buat saya loh. Nah berarti kan buat saya itu uang yang saya taruh di orang, di pemerintah, nah itu prepaid. Sama kayak saya taruh uang di penjual. Barangnya belum dikasih ke saya, bukan uang muka loh ya. Kayak biasa lah ya transaksi ada kelebihan, simpan aja ya. C simpan aja C, besok potongan ya, nih aku beli lagi gitu. Ya kan? Nah itu prepaid. Jadi pajak yang bisa dikreditkan ketika dipotong, itu kita ngakuin jadi prepaid ke negara. Ya, ke negara. Ini berlaku buat yang dipotong lah ya. Buat tadi yang motong apa? Itu hutangnya si yang motong, karena dia harus setor ke negara. Ada diskusi, baru 3 kotak ya, saya lupa ada 6. Tapi nggak sulit sekali lagi. Logika berpikirnya nggak sulit kok, dibanding yang slide nomor 1 tadi. Berikutnya, nah ini. Nanti kita bahas di latihan soal. Intinya gini, sebenarnya kasusnya sama kayak ini. Bedanya apa? Yang berikut ini apa? PPh-nya final. Contoh, saya sewain ruang. Terus Anda bayar ke saya. Kita terima income, betul ya? Saya sewain ruang, Anda bayar ke saya. Anda potong saya PPh. Hah? PPh apa? Berapa? Mbak? Ayo, berapa persen sewa ruang? Sewa ruang masa 2% itu kan sewa yang kena PPh 23 ya? Sewa mesin, sewa kendaraan. Sewa ruang berapa, halo? Berapa? Sewa ruang berapa tarifnya? 15? 10%. Ingat-ingat ya, oh itu pelajaran perpajakan tuh ya.
Oke, saya dipotong 10%. Anggap aja sewa ruang ini 100. Berarti saya kan cuma terima 90 ya. Nah di sini katanya perlakuan akuntansi atas pajak 10 yang atas saya dipotong, itu bukan biaya, bukan prepaid. Pasti bukan prepaid karena kan nggak bisa dikreditkan ya. Dipotong sama Anda sebagai lesi, tapi kan Anda setor ke pemerintah. Saya nggak bisa ngomong, pemerintah saya sudah simpan uang di kamu. Enggak, uang sudah final loh. Akhir tahun kan saya nggak perlu total tuh penghasilan dari sewa ruang kan, karena kena PP 4 ayat 2. Berarti nggak mungkin prepaid, karena nggak bisa dikreditkan. Kenapa nggak jadi expense Pak? Di sini bukan expense loh itu. Anda masih ingat nggak kasus trade discount? Trade discount itu jual barang tapi dipotong diskon. Ya. Bukan cash discount. Cash discount itu jual barang secara kredit lalu ada masa untuk kalau bayar dapat potongan. Namanya cash discount tapi itu penjualan kredit. Semoga masih ingat PA. Makanya ada apa? 2/10 N/30 itu cash discount. Ya, potongan penjualan kalau saya jual barang, potongan pembelian kalau saya pembeli. Tapi ada yang namanya trade discount. Sell 10%. Berarti kalau Anda beli ya barang saya kasih potongan 10%. Atau biasanya kalau Anda beli lebih banyak ya ada potongan gitu. Itu trade discount. Anggap aja penjualannya 100. Terus dipotong 10%. Jurnal saya sebagai penjual apa? Cash to sales ya. Salesnya berapa? 100 atau 90? Kalau Anda jawab 100 berarti dalam benak Anda berkata gini, cash 90, kredit sales revenue 100, 10-nya Anda debit sebagai apa? Sales discount. Betul kan ya? Kalau Anda bilang revenue saya 100. Coba deh dibuka lagi buku PA-nya. Buku PA-nya mengatakan yang namanya sales discount karena trade discount itu tidak diakui. Berarti revenue kita hanya 90. Cash kita 90, berarti perlu account lain nggak di debit? Kan nggak perlu. Nggak perlu ada potongan apa? Penjualan. Berarti potongan penjualan itu hanya muncul kalau penjualannya secara kredit dan dibayar dalam masa potongan. Ingat-ingat ya, ini PA nih. Nah, perlakuan yang sama untuk PPh final kayak ini nih. Saya dapat income tapi dipotong. Ya. Oke lah saya ikut pola pikir Anda. Dapat income 100, dipotong 10. Berarti jurnalnya gini Pak, rent income di kredit 100, cash di debit 90, 10-nya jadi expense. Anggap aja beban PPh final. Tapi berapa yang masuk income statement secara net? Penghasilan di kredit 100, expense di debit 10. Berarti netnya masuk income statement berapa? 90 dong ya. 100 di kredit, 10 di debit. Berarti yang masuk income statement cuma 90 kan? Kalau sampai ada 2 rekening income statement dalam satu jurnal, udah dinetkan aja. Sama kayak tadi potongan penjualan karena trade discount. Gitu ya. Jadi untuk kasus PPh final, ya kasus PPh final, kalau kita dipotong, maka kita nggak perlu akui dalam jurnal. Tapi revenue kita harus sudah net, makanya disebut di sini net deduction. Cuma ini kontroversi. Buat beberapa orang perlu Pak dicatat bebannya di debit supaya masuk di income statement, supaya nanti ketika diperiksa kita bisa dengan lapang, bisa dengan nyaman ngomong, saya sudah dipotong kok. Paham maksudnya ya? Karena kalau sampai saya tulis hanya cash 90, rent income 90 di kredit. Terus ada orang pajak periksa, loh harusnya 90 ini kena PPh final 10%, berarti setor 9. Padahal kenyataannya kita sudah dipotong loh ya. Kita sudah dipotong, tapi kita ngakuin hanya netnya. Terus ketemu orang pajak, loh mana nih beban PPh finalnya 9, kalau sampai Anda ngikutin, berarti kan kita bayarnya double dong, 10 plus 9, nggak rugi.
Tapi gimana Pak kalau ketemu orang pajak kayak gitu? Ya Anda bilang ke dia, Bapak ini orang pajak kok nggak tahu logika sih? Masa membuktikan orang bayar pajak atau enggak dari apa? Harusnya dari apa? Membuktikan orang sudah bayar pajak atau enggak? Jangan lihat jurnal, minta apa? Bukti potong. Ini ada bukti potong Pak, 10 bahkan Pak, bukan 9. Oh iya ya, nah, gitu ya. Jadi kalau ada yang ngomong, tetap harus di jurnal mengakui sebagai beban supaya ada petunjuk bahwa itu sudah dipotong. Masa sih? Membuktikan sudah dipotong pajak itu dari jurnal. Ya, bisa aja di jurnal nggak ada bukti potong loh. Jadi yang paling penting bukti potong. Ya, jadi saya akui ini kontroversi karena ada beberapa yang lain, termasuk bahkan teman-teman dosen di akuntansi pajak yang masih berprinsip itu harus diakui. Tapi kalau saya balikin logika tadi kayak potongan penjualan itu dihilangin loh, ya kan? Tidak diakui loh. Ada praktek kayak gitu. Plus logika tadi masuk income statement netnya, ngapain kita 3 baris jurnal dengan 2 baris jurnal mana yang lebih efisien? Kan 2. Ya, ya kalau tetap bantah-bantahan ya sudah. Dosen Anda di akuntansi pajak siapa? Agus Toli. Ikuti Agus Toli ya. Tapi kalau di praktek, ya silakan. Anda logika, saya sudah kasih pembelaan saya ya, silakan nanti tinggal Anda ikutin yang mana. Mau ikuti arus yang besar yang lain atau logika berpikir saya. Karena banyak juga praktisi yang, ya ini sebenarnya receh ya. Receh dalam arti nggak usah sampai berdarah-darah juga debatnya gitu ya. Kayak siapa yang benar, Rusia atau Ukraina gitu, nggak usah sampai ke sana. Ya, karena Anda mau jurnal pakai 3 pun sebenarnya nggak salah. Betul ya? Tapi kita kembali ke konsep berpikir yang benar itu yang mana sih? Nanti ada ilustrasinya ya. Oke, yang berikutnya kita beli barang. Ya, kita pembeli loh ya. Terus dipungut. Berarti kalau kita beli dipungut, harga yang kita bayar lebih besar. Nggak ada kabar dari yang di rumah bahwa internetnya jelek kan ya? Oke, berarti yang rumah oke-oke aja. Oke. Jadi kita beli barang tapi dipungut, berarti kan harga kita bayar, uang yang kita bayar harga plus PPh. Nah, masalahnya PPh yang dipungut itu ternyata di sini contohnya dapat dikreditkan. Berarti sama kayak tadi kalau kita dipotong. PPh-nya bisa kita minta kembali akhir tahun, berarti prepaid. Contoh kita beli baja. Tadi kan yang kita penjual baja, kita beli baja. Harganya 100. Dipungut PPh berapa sih baja ya? 0,1. Ya, saya lupa, anggap aja 0,1%. Ya. Berarti dipungut 1. Berarti cash yang kita bayar nanti dikredit 101. Betul ya? Pembelian kita di debit 100 atau inventory kita di debit 100. Satunya kan juga di debit ya. Nah, satu itu prepaid tax. Ya, prepaid tax. Sama kayak dipotong tadi ya. Nah, kalau ini hati-hati loh, jangan tertukar logikanya antara kotak ini dengan kotak yang menerima income. Kalau dipotong. Kalau ini adalah kita beli tapi dipungut. Kita keluar uang lebih banyak. Kalau yang ini kan kita dapat uang lebih sedikit sebagai penerima kan, yang tadi saya katakan net deduction. Kalau ini kita keluar uang lebih besar dari harga. Kebetulan ini final. Kalau final kan nggak bisa kita kreditkan, nggak bisa kita minta lagi dari pemerintah. Berarti ya pilihannya tinggal 2, mau dijadikan harga barang atau mau dijadikan expense. Karena nggak bisa kita minta, udah jadikan cost aja. Ya. Kalau tadi kan masih bisa diminta berarti prepaid, jadi aset. Kalau ini nggak bisa jadi aset. Nah berarti pilihannya ya itu tadi, entah masuk jadi harga, besok jadi expense lewat COGS, atau langsung jadi expense. Kira-kira apa dasar kita untuk memilih? Oh jadikan cost aja atau jadikan expense saja. Jadikan cost itu berarti harga barangnya nambah. Berarti kalau Anda pembelian 100, pajak yang 1 itu Anda jadikan komponen pembelian, berarti pembelian 101, cash 101. Kalau Anda jadikan expense berarti pembelian 100, ada biaya di situ, ya 1. Kira-kira apa dasar kita untuk memilih dia jadi cost aja atau dia jadi expense saja? Kalau Anda dapat pilihan gitu ya, ini bayar PPh final nih,
Terus Anda jadi akuntannya, mau Anda expense kan atau Anda cost kan? Apa dasar Anda memilih jadi cost atau jadi expense? Kalau pemilihannya adalah karena praktis, berarti lebih baik milih expense ya. Karena kalau Anda jadikan cost, dia jadi expense nunggu kalau barang terjual lewat COGS. Ya. Tapi apakah alasan praktis bisa diterima? Rasanya enggak. Harus ada alasan lebih logis di luar alasan praktis. Apa kira-kira? Kapan suatu pengeluaran jadi cost, kapan jadi expense? Lihat masa manfaat loh. Masa manfaat ini yang kita beli ini inventory loh. Kalau inventory kan umumnya ini apa? Current asset kan? Ya, berarti expense kan saja. Oke. Kalau itu pertimbangan yang lain, berarti paling tidak dengan dua pertimbangan tadi kita milih expense. Ada nggak tim cost? Dari tadi kok tim expense yang menang. Ada nggak tim cost? Acuannya biasanya materiality. Kalau pajak yang dibayar itu cukup material, cukup besar nilai atau nominalnya, boleh jadi cost. Tapi kalau kecil, receh, expense-kan saja. Ya, expense-kan saja. Itu sih. Berarti ya memang lihat tarif pajak ya. Jarang tarif pajak, apalagi PPh di atas 10%. Ada enggak? PPh yang di atas, PPh lah bukan PPN. Yang di atas 10%. Ketika beli kita bayar, lalu bayarnya di atas 10%. Enggak ada bahkan ya. PPh 26 itu kan bukan karena kita jual barang ya. Tapi karena jasa biasanya. Itu pun orang luar negeri kan. Nah, kalau itu layak jadi cost tuh. Ya. Tapi kalau pajak-pajak biasa apalagi PPh 22 yang 0,0 itu expense kan saja. Kalau yang ini PPN nih, semuanya akan ada contoh kasusnya ya. Kalau yang ini PPN. PPN masukan pasti di debit ya. Coba di logika jurnalnya. Saya beli barang 100, bayar PPN 10. Cash saya 110 di kredit. Betul kan? Kalau saya beli kan PPN ya buat saya. Cash 110. Nah, debitnya itu kan 10-nya masuk di situ. Entah melekat di pembelian atau jadi akun khusus. Berarti pasti di debit dia. Pertanyaannya ketika di debit mau dijadikan apa? Ya. Kalau PPN masukannya bisa dan mau dikreditkan, mungkin nggak ya PPN masukan bisa dikreditkan tapi tidak kita kreditkan? Mungkin nggak? Saya beli inventory biasa lah, yang nanti mau saya jual lagi ya. Terus kena PPN 10%. Harusnya kan bisa dikreditkan wong barang jualan ya. Tapi kita memilih nggak kreditkan, boleh nggak? Boleh apa enggak? Kenapa? Boleh ya? Karena kata-katanya itu bukan harus dikreditkan kan ya, tapi apa? Dapat dikreditkan, berarti suka-suka kita dong. Saya nggak pengen dapat keuntungan di PPN, karena kalau saya kreditkan di PPN, untung saya PPN-nya. Tapi saya pengen dapat keuntungan melalui PPh, dijadikan expense, silakan aja. Jadi kalau ada barang yang bisa dikreditkan PPN masukannya, tapi kita memilih tidak dikreditkan, maka ini bisa jadi cost, bisa jadi expense. Tapi kalau kita memang mau mengkreditkan sejak awal, karena memang dapat dikreditkan, maka dia jadi prepaid. Jadi debitnya itu prepaid kalau dapat dikreditkan. Kalau nggak dapat dikreditkan atau tidak mau dikreditkan, jadikan cost atau expense. Nah kalau itu berarti lihat nominal, bukan persentase ya. Karena persentasenya kan kalau nggak 10, 11% kan. Tinggal nominalnya besar nggak? Berarti jualan barangnya sebagai DPP yang jadi acuan. 1M, terus PPN masukan 100 juta. Wah itu cost aja tuh. Kalau nggak bisa dikreditkan ya. Kalau jadikan expense besar sekali nanti net income kita terlalu kecil. Ya. Cuma ya kalau ini bukan masalah baik buruk, bukan masalah positif negatif. Anda bisa aja ketemu teman pajak yang ngomong gini, fiskus yang ngomong gini. Ini dikreditkan kok Anda jadikan expense. Ya balikan tadi ya, ini dapat dikreditkan loh bos. Kok diminta untuk jadi jadi kredit enggak boleh jadi expense. Saya salah kalau saya kreditkan saya jadikan expense juga. Nah itu ini enggak saya jadikan expense kok.
Tapi tidak menutup kemungkinan Anda ketemu teman-teman pajak atau fiskus yang punya apa ya? Punya ya pasti ada kepentingan tertentu untuk ngomong, itu harus dikreditkan karena bisa jadi mungkin kantor pajaknya target PPN-nya rendah gitu. Target PPA-nya udah lebih-lebih umpama. Ya. Kalau umpama Anda berkatakan, oh ya wes nggak apa-apa tak kreditkan umpama. Ternyata waktu mengkreditkannya ada masalah, malah kena sanksi karena sudah lewat gitu ya, sehingga nggak bisa dikreditkan lebih dari 3 bulan. Ini kan salah juga kita, rugi juga kita. Ya. Kalau PPN keluaran, berarti pasti di sisi kredit ya. Kalau kita jadi penjual barang 100, berarti cash yang kita debit berapa? 110, betul ya? Berarti 10 itu pasti ada di kredit. 100-nya jadi sales revenue, 10 jadi apa nih? Current liability. Jadi PK itu hutang PK, dan itu hutang lancar. Ya, dan itu hutang lancar. Karena jatuh tempo pembayarannya adalah berapa lama kalau PPN? Kalau muncul PPN kurang bayar namanya hutang PPN. Bedakan hutang PK dengan hutang PPN. Hutang PPN itu adalah PPN kurang bayar. Kalau hutang PK itu karena kita jual barang lalu pungut PPN. Tapi hutang PPN atau value added tax payable atau sales tax payable itu kurang bayarnya. Kenapa itu current liability? Karena jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Berapa lama? Kalau tadi PPA 21 disetor paling enggak tanggal 10 bulan berikutnya. Kalau PPN-nya Maret, kapan paling lambat disetor? Hah? Iya, berarti kapan paling lambat disetor kalau PPN Maret? April tanggal 30 April ya. Pokoknya akhir bulan April. Jadi sebenarnya sistem PPN kita itu menguntungkan pedagang loh. Paling enggak 1 bulan bisa muter uang. Ya kan? Kalau kita sebagai penjual kan dapat uang dari pelanggan nih. Itu masih diputar sebulan, lumayan lah. Ya, lumayan lah. Sehari aja saya hitung kalau ada kasus-kasus tertentu beli barang itu bisa dapat banyak loh bunganya. Apalagi sebulan umpama. Makanya ya, kalau kita sebagai pemungut PPN tapi lambat nyetor PPN keluaran, ya, lambat laporkan PPN keluaran itu sanksinya lebih tinggi loh dibandingkan kalau pajak kita sendiri kayak pajak PPH kurang bayar gitu ya, kita telat, sanksinya lebih rendah dibanding kalau itu PPN karena itu uang orang sudah kita putar ya. Lambat pula setor ke negara. Gitu. Jadi kadang-kala ada loh yang sengaja ya megang atau nahan lama-lama utang PPN, nggak apa-apa kena sanksi nanti. Kalau dihitung-hitung kayaknya balik modal gitu atau bahkan lebih besar tuh kalau saya tanam di bank umpama ya bisa jadi loh ada tax planning kayak gitu. Ya. Nah kalau kayak gitu tuh tax avoidance atau tax evasion ya. Saya pungut PPN, saya biarin ya uang yang saya pungut dari itu saya tahan, saya tanam di bank, ya beliin binomo, tanam di bank gitu kan, terus dapat cuan gede gitu kan, ditagih kena kenaikan 100% atau 200%. Ketika dibayar masih ada untung sisanya gitu. Nah itu tax avoidance atau tax evasion. Legal loh, wong saya disanksi saya bayar kok. Yang kayak gitu kan nggak kepikiran. Yang biaya kepikiran itu, penjualan sekian dilaporkan lebih rendah atau faktur pajak digelapkan, itu tax evasion. Tapi kalau kayak tadi, kalau nanti nulis skripsi soal tax avoidance mungkin jangan cari yang saya kalau ketika sudah dikasih judul ya sama mahasiswa, terus tax avoidance, sudah cari topik lain, itu sudah terlalu banyak yang neliti. Bukan topik itu nggak bagus, tapi sudah banyak yang neliti, sudah mainstream. Kalau Bapak yang nguji gimana ya? Ya saya nggak bisa tolak wong. Saya penguji berarti pembimbingnya mungkin punya standar yang lain. Ya, berarti saya nguji ya konsep atau logika berpikir umpama. Harapannya kalau saya nguji proposal nanti bab 4 bab 5-nya jauh lebih bagus lah, lebih dalam dibandingkan yang lain. Jangan yang mainstream. Kita lihat studi kasusnya sekarang. Setengah 7 kan? Oke. Ini yang nomor
potong atas pihak lain. Sebenarnya ada 2 slide, tapi sebenarnya yang slide berikutnya itu ada soal di bawahnya langsung jawaban. Ya, harusnya saya nggak share dulu yang ada jawabannya ya tadi. Anda kerjakan. Jadi ini isinya apa? Kasus semua nih, ya. Nah, yang satunya itu langsung jawaban. Ayo kita lihat yang ada jawabannya. Kayak dikritisi ya, apakah cara ngitungnya kita belakangan, karena cara hitungnya Anda sudah sangat ahli, PPh 21, PPh 22, 23 itu sudah dapat semua sejak perpajakan kan. Terus ada di PPh Badan atau PPh OP atau SPT itu pasti ketemu semua. Sekarang tinggal kita lihat jurnalnya kayak apa tuh. Kalau ada yang mau nanya, langsung nanya ya teman-teman di rumah karena saya nggak lihat chat dan sejenisnya. Kayaknya bunyi. Oh, nggak ada. Oke, ini contoh kita sebagai pembayar penghasilan dan harus potong pajak. Membayar honor atas jasa akuntansi yang diberikan Tuan XYZ. Jadi Tuan XYZ ngasih jasa akuntansi kepada PT ABC. Ya. Berarti PT ABC harus potong PPh pasal? PPh pasal? Kapan PT ABC motong 23 kalau dikasih jasa akuntansi? Ya ini 21, tapi kapan kira-kira kasus kayak apa PT ABC harus motong PPh 23? Kalau Tuan XYZ datang sebagai akuntannya KAP XYZ dan rekan. Jadi penerima atau pemberi jasanya itu badan. Nah itu kena 23. Kalau dibalik, XYZ bayar honor ke ABC. Ya. Karena ABC-nya kasih jasa PT ABC ini KAP ngasih jasa akuntansi. PPh pasal berapa yang dipotong oleh XYZ? Ayo, gimana kalau XYZ punya UD, terus dia diaudit atau bikin laporan keuangan deh, minta tolong ABC, ABC ini badan. PPh apa yang dipotong oleh XYZ? 2, 3. Secara logika iya karena ABC badan ya. Mau dia PT, CV, firma, dia kena 23. Pertanyaannya, bolehkah orang pribadi motong 23? Boleh nggak orang pribadi motong 23? Tolong dibuka lagi teorinya. Pada dasarnya nggak boleh. Orang pribadi yang motong 23 hanya orang pribadi yang jadi nggak boleh, tapi ada yang boleh, yaitu orang pribadi yang saya nggak tahu masuk gak ya waktu dijelaskan waktu perpajakan tuh. Kalau orang pribadinya pengusaha atau pekerja bebas dan melakukan pembukuan. Jadi kalau saya pengusaha atau pekerja bebas tapi pakai norma, pasti nggak boleh potong PPh 23. Berikutnya, yang boleh dipotong oleh orang pribadi pengusaha atau pekerja bebas yang pakai pembukuan hanya atas sewa. Berarti kalau PPh 23 hanya atas sewa mesin, kendaraan, dan semacamnya. Berarti di luar itu, termasuk kasus ini nih, kalau XYZ yang bayar ke ABC, yang nggak ada yang dipotong dari ABC. Berarti ABC free of tax, enggak dong. ABC nanti bayarnya di akhir tahun, ya enggak? Jadi awalnya dia nggak dipotong, tapi akhir dia harus laporkan di SPT, self assessment. Oke, kembali ke sini. ABC bayar ke XYZ, dipotong PPh 21, anggap aja PPh 21-nya dihitung sekian gitu ya. Kenanya PPh 21 ternyata 17,5. Jangan kritisi hitungannya dari mana ya, anggap aja dipotong 17,5.
Jadi given nih di soal, dipotong 17,5. Tadi diingat-ingat, untuk yang bayar, maka PPh yang dipotong dari orang lain itu jadi current liability. Namanya ini, income tax payable strip PPh 21 atau hutang PPh 21. Kapan itu hapus? Kalau disetor bulan depan sama PT ABC. Ada pertanyaan? Jadi expense-nya 300, ya. Di dalam expense 300 itu ada hutang yang harus disetorkan negara 17,5. Saudara-saudara, sekali lagi ini soal enak, soal bagus, karena given. Ya asumsi ketika masuk kelas akuntansi pajak itu pajaknya sudah oke. Berarti besok dimungkinkan saya nggak kasih angka 17,5. Anda harus ngitung sendiri. Ya, tadi saya sempat cek toh, PPh final berapa? Oh masih ada yang 2%, 10%. Nah, itu kan masih bukti bahwa belum terinternalisasi banget nih. Jadi teman-teman pajak ketika ada satu transaksi kena PPh apa, tarif berapa. Tapi saya nggak akan tanya lah kalau PPh pegawai gitu ya. Oh dihitung sampai biaya jabatan kan terlalu lama. Fokusnya kan bukan ngitung pajak, tapi bagaimana menjurnalnya. Tapi untuk yang receh-receh, yang simpel-simpel kayak gini ya, ingat lagi aturan-aturan hitung pajak yang lain, 22, termasuk tadi ya tarif baja otomotif itu kan bisa dicari ketika ujiannya online kan. Kalaupun ujiannya di kelas, umpama besok ujiannya online ya kalau tes. Kalaupun ujiannya di kelas, saya biasanya jarang close book, apalagi kalau pajak ya. Silakan bawa buku yang menurut Anda jadi penguat Anda. Berarti kan makin banyak buku di bawah, bebannya makin berat gitu. Belum lagi buka-buka, aduh di mana nih keringat dingin, wah wes. Tekanannya di sana. Ya jadi mau open book, close book menurut saya sama aja. Pasti tekanannya lebih besar yang open book malah. Kasus ini, jelas ya. Berikutnya. PT ABC bayar gaji karyawan untuk Oktober. Ada total gaji 500. Ya. Ada iuran pensiun ditanggung oleh ABC 40. 40 ini di luar 500 ya. 40 ini di luar 500. Tapi karyawan itu dipotong dua. Satu dipotong iuran pensiun, satu dipotong PPh 21. Berarti karyawan itu, anggap aja ini untuk satu karyawan, anggap aja. Berarti karyawan itu hanya bawa pulang uang berapa? 500 kurangi 75. Nangkap logikanya ya. Karyawan harusnya terima 500, tapi dia dipotong PPh, dipotong iuran pensiun. Berarti kan take home pay-nya 500 kurang 75. Perusahaan berarti harus keluar uang berapa? 500 plus 40. 500 untuk bayar gaji, 40 untuk nanggung apa? Pensiun. Disetor kemana? Yang minggu lalu Evan sempat tanya. Disetor ke dana pensiun. Baik yang 40 atau 30 ini disetor oleh perusahaan ke dana pensiun. Berarti yang akan diterima dana pensiun berapa? 70. Tangkap kasusnya ya. Nah, jurnalnya perusahaan gimana nih jurnalnya si ABC? Salaries expense 500 yang ini plus 40 yang dia harus tanggung utang atau iuran pensiun. Makanya saya katakan expense-nya 2. Ya. Kalau ini langsung ya 45, yang ini langsung kita akui sebagai hutang PPh 21. Hutang pensiun berapa? Ya di total 70. Ya, di total 70. 425 itu dari mana? 500 harusnya dikasih ke karyawan, tapi dipotong berapa tadi? Dipotong 75 ya? 30 dan 45. Berarti karyawan hanya terima 425. 425 dari sana asalnya. 500 kurangi potongan ke karyawan. 70 dari mana? Ada uangnya perusahaan, ada uangnya karyawan, semua disetor ke dana pensiun. Sebenarnya yang jadi fokus saya itu hanya yang PPh 21. Cuma logika berpikirnya pengen saya olah bahwa kita juga punya hutang ke pihak lain loh selain ke pemerintah, yaitu ke dana pensiun atau ke bank. Harus disetor berapa? 40 plus 30, ya berarti 70. Ada pertanyaan? Intinya PPh 21 yang dipotong dari pihak lain, mau itu bisa dikreditkan oleh dia atau tidak, buat kita jadi apa?
Sebagai pemotong buat kita jadi apa tuh? Current liability. Itu ya. Jadi PPh 21, PPh final, kalau kita jadi pemotong, selalu buat kita itu apa? Hutang. Hutang ke siapa? Pemerintah. PPh yang dipungut atas penjualan kepada pihak lain. Ini termasuk juga kalau kita baja otomotif, rokok, kertas, semen. Ya, ini adalah contoh kalau PPh 22 atas barang yang sangat mewah. Ya, barang yang sangat mewah. Kita jual. Transaksinya 2,1. Ya. Berarti nanti kita terima cash di bawah atau di atas 2,1? Sebagai PT ABC. Di bawah atau di atas? Harusnya di atas karena kita melakukan apa? Pemungutan. Ya. Jadi kena PP 22 105 juta. 5% ya. PP 22 barang sangat mewah ya. Itu juga hutang buat kita. Kita mungut itu hutang karena kita harus setor ke negara. 105 bukan hak kita, makanya sales revenue kita ya hanya sebesar harga jual. Ya, jadi net cash kita sebenarnya tetap 2,1 karena nanti kalau ini kita setor ke negara, cash kita kan berkurang. Kalau sudah ahli gini kayak membosankan ya, cuma kayak gitu tuh, current liability aja gitu ya. PPh yang dipotong oleh pihak lain. Nah, kita sebagai penerima sekarang. ABC terima penghasilan sewa kendaraan dari XYZ. Berarti XYZ ngasih duit 100 ke ABC. XYZ wajib potong PPh pasal 23. Kalau yang sewain kendaraan orang pribadi, jadi Tuan ABC terima penghasilan sewa dari PT XYZ. Jadi XYZ bayar ke Tuan ABC. XYZ potong PPh pasal berapa? Kalau ini 23 ya. Kalau ABC-nya saya ganti jadi Tuan ABC. Oh ya, PPh pasal berapa? Yang dipotong oleh PT XYZ. Yang di rumah juga kalem-kalem gitu ya. Biasanya ada suara yang muncul gitu. Kok nggak bisa langsung jawab gitu? Padahal itu kasus umum ya, sewa kendaraan. Kalau yang ini yang terima badan 23, kalau yang terima orang pribadi uang sewanya. Hah? Final. Jadi kalau sebut final atau tidak itu tergantung objeknya apa. Kalau kendaraan pasti nggak final, tapi PPh pasal berapa? Kalau harta tetap kayak tanah bangunan pasti final 10%. Mau orang pribadi atau badan yang terima sama-sama 10%. Nah, kalau orang pribadi yang sewain kendaraan dapat duit sewa, dipotong PPh pasal? Karena ngelihat orang pribadinya ya. Itu berarti Anda ketipu. Yang dilihat objeknya. Yang namanya sewa kendaraan pasti objek PPh pasal 23. Apa sih objek yang bisa dibedakan 21 dan 23? Objeknya apa? Kalau sewa, royalti sudah pasti PPh 23, mau yang terima badan atau OP. Apa contoh penghasilan yang bisa kena 23 dan 21 tergantung yang nerima siapa? Tadi barusan kita bicarakan. Honor atau jasa, atas jasa itu kalau kena ke badan 23, kalau orang pribadi ya 21. Ya, hadiah. Ya, hadiah karena perbuatan loh ya, bukan hadiah undian. Ya, hadiah karena aktivitas. Kalau kena badan ya 23, kalau kena orang pribadi ya 21. Ya. Kembali ke sini. ABC terima penghasilan kendaraan 100 juta dipotong 2% ya. 2%-nya jadi apa buat ABC? Prepaid. Bisa dikreditkan karena kendaraan. Ya, bisa dikreditkan karena kendaraan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Berapa orang di rumah ya? 80-an diam aja. Hujan mungkin di rumah ya. Tapi memang serba salah jujur aja hybrid ini. Saya pengen
semester depan full onsite. Wah. Mari kita doakan kursi-kursi yang kosong ini agar bisa segera terisi. Kayaknya sih beberapa negara sudah menganggap endemi ya. Kayak Malaysia apa itu udah cabut apa. Bahkan ibadah sekarang sudah boleh, kalau yang teman-teman muslim sudah safnya katanya sudah boleh rapat lagi, yang gereja kayaknya juga sudah boleh selama pakai masker. Ini kami juga mulai mempertimbangkan kayak apa tuh? Ada kan ya kursi-kursi di depan pakai X itu mau dicabut. Ya. Boleh gitu selama pakai masker. Akrilik di kantin itu dicabut aja. Loh itu rugi loh Pak, investasi ya. Gimana masuk? Tetap ada itu gak enak juga ya. Semoga terus melandai lah. Ya, semoga semester depan wisuda kan onsite ya. Cuma kayaknya nggak bisa datang deh ngasih bunga, jadi di rumah aja ngasihnya ya. Karena pengunjung selain peserta wisuda nggak boleh datang. Kita batasi. Lanjut ya. Sama kasusnya dipotong oleh pihak lain, tapi ini sewa gedung. Nah tadi, kalau sewa gedung, harta tetap, itu objek PPh final. Ya, objek PPh final. Cuma jangan, kalau di praktek ya, atau kasus-kasus tertentu, jangan lihat objek saja, jangan lihat yang terima saja. Tapi siapa yang bayar? Ya, karena bisa jadi kalau saya orang pribadi nggak punya NPWP, lalu bayar sewa ruangan ke Anda, badan, ya atau orang pribadi, saya nggak boleh potong PPh. Itu gimana tuh? Kalau Anda terima sewa ruangan dari orang yang nggak boleh potong PPh karena nggak punya NPWP, apakah Anda free of tax? Enggak ya. Pertanyaannya, Anda tetap bayar PPh final ke pemerintah, Anda setor sendiri, atau kena PPh progresif akhir tahun? Jadi kalau ada transaksi harusnya terutang PPh final. Tapi yang bayar tidak potong ke saya, kan saya senang aja ya. Cuma kan saya tahu itu terutang PPh tuh. Pertanyaannya PPh-nya boleh saya setor ke negara sebagai PPh final atau kena pajak akhir tahun, progresif kalau orang pribadi. Coba dicek ya, seingat saya secara praktis itu boleh saya setor ke negara, ya tetap dianggap PPh final. Ya, jadi untuk PPh final seandainya tidak dipotong oleh pembayar, maka buat saya bisa setor sendiri ke negara jadi PPh final. Oke, kembali ke sini. PT ABC terima penghasilan sewa gedung 100, dipotong 10%. Nah ini yang saya katakan tadi. Kalau sudah dipotong PPh final, udah revenue-nya berkurang, cash-nya berkurang. Net deduction, tidak perlu lagi ada rekening tambahan. Beban PPh final. Yang ngapain kita akui beban PPh final di debit, kalau kreditnya ada revenue juga yang sama. Kan nanti kalau ini revenue 100, beban di debit 10, berapa? 10, kan ujung-ujungnya revenue-nya juga 90 kan yang net masuk ke income statement. Tapi sekali lagi, Anda mau buat 3 jurnal ya, cash 90, beban PPh final 10, rental revenue 100, secara praktek juga nggak salah. Tapi itu tadi saya challenge Anda secara teoritis gitu ya, secara konseptual. Saya sudah kasih dasar saya berpikir. Kalau Anda nggak bisa bantah itu, makanya saya bilang tadi, ikutlah ya, cara berpikir saya. Ya. Itu ya, jadi ini berlaku sama juga kalau Anda jual saham. Ya, Anda jual saham, jangan akui PPh final, nggak perlu. Langsung cash-nya berapa, debitnya adalah nilai transaksinya. Ya, atau investasi yang Anda lepas. Anda beli semen dari PT XYZ pabrikan, berarti XYZ nanti akan pungut dari kita 100, berarti kita akan bayar lebih dari 100, berarti sebagai ABC kita akan keluar cash lebih dari 100. Berapa itu? 100, 250, 0,25%. Ya. Nah, karena PP 22 semen bisa dikreditkan ya, prepaid, ya, prepaid tax. Tapi mirip kayak PPN tadi pertanyaan saya, PPh pun itu pilihannya bisa apa? Dikreditkan, itu artinya ya boleh jadi prepaid atau bisa nambah inventory. Cuma nanti kita bahas di akhir ya, pertanyaannya, kalau dia jadi inventory, boleh nggak ketika dijual, kan jadi cost ya, COGS ya, boleh nggak ketika dijual, anggap aja ya,
Ini kan dapat dikreditkan, tapi kemudian dia pilih, saya nggak mau kreditkan, berarti dia tambahin ke atas kan. Inventorinya menjadi 100.250.000. Besok kalau dijual, boleh nggak COGS-nya 100.250? Kalau boleh kan berarti ngurangin sales revenue tuh. Di pajak loh, saya ngomong di pajak. Kalau akuntansi ya silakan aja. Paham maksud saya ya? Saya beli barang 100. Pada dasarnya sih PPh 22 yang kayak gini bisa dikreditkan, jadi saya prepaid. Tapi kemudian saya bilang, saya nggak mau kreditkan, kan boleh aja. Berarti kalau nggak dikreditkan ini jadi cost. Atau saya jadikan expense nih. Biaya PPh 22. Biaya atau jadi cost, kan nanti akan masuk income statement. Biaya langsung ngurangin, cost nanti kalau dijual jadi COGS. Pertanyaan saya, di pajak dikoreksi nggak? PPh yang saya bayar, baik dia jadi expense atau masuk sebagai COGS, boleh jadi pengurang nggak? Itu intinya. Boleh jadi pengurang atau enggak? Kalau nggak boleh jadi pengurang, dikoreksi. Kalau boleh jadi pengurang, nggak perlu dikoreksi. Kalau PPN tadi kita sudah sepakat, kalau dia tidak dapat dikreditkan atau tidak mau dikreditkan, dia boleh jadi expense, dia boleh jadi cost, sehingga nanti kalau dia jadi COGS, boleh jadi pengurang di PPh. Kalau PPh, kayak gini nih contohnya, ini dapat dikreditkan. Kalau saya pilih tidak dapat dikreditkan, saya masukkan ke atas. Atau saya jadikan ini expense PPh 22, boleh jadi pengurang nggak? Harusnya nggak lama jawabnya. Langsung ingat salah satu di dalam pasal 9 yang deductible expense itu dikatakan salah satu yang nggak boleh jadi pengurang apa? PPh. Itu harusnya sama logika atau ingatan berpikirnya kayak saldo normalnya expense di mana. Itu kan akuntansi ya. Anak pajak kita harusnya ingat pasal 9 isinya apa aja tuh. Apa yang nggak boleh jadi pengurang. Salah satu yang nggak boleh jadi pengurang pasti PPh. Jadi nggak apa-apa di akuntansi kita katakan saya nggak mau dikreditkan. Jadi nanti ketika hitung PPh akhir tahun nggak ada kredit PPh 22. Berarti di akuntansi saya naikkan ke atas. Tapi nanti waktu ngitung pajak harus koreksi apa? Positif apa negatif? Positif. Karena biayanya hilang. Gitu ya. Karena apa? PPh memang nggak boleh jadi pengurang. Nah, kembali ke logika tadi PPh nggak boleh jadi pengurang. Kayak ini tadi kan ada PPh 10 ya. Ngapain saya tulis juga beban PPh 10 kalau ujung-ujungnya juga akan dikoreksi fiskal. Jadi udah masuk tuh cara saya bahwa yang namanya PPh final nggak boleh diakui sebagai biaya. Apalagi prepaid tax. Cukup langsung mengurangi, langsung motong. Oke, PT ABC, agen Pertamina. Kalau ada kata-kata agen Pertamina, berarti PPh pasal dan sifatnya final ya. PP 22 itu rata-rata semuanya bisa dikreditkan kecuali yang agen Pertamina kan. Berarti ketika saya bayar BBM ke Pertamina, saya akan dipungut oleh Pertamina dan itu final. Berarti konsekuensinya apa? Uang yang saya keluarkan lebih dari 100. Berarti pilihannya apa? Bisa jadi cost, bisa jadi expense, ya udah. Inventory langsung 100 ditambah 250.000 atau 100 juta tapi 250.000-nya jadi expense, silakan memilih. Itu ya. Ini yang sering jadi pertanyaan saya. SPBU itu kena PPh final atau enggak? PP 22-nya final atau enggak? Kalau SPBU. Dia belikan dari Pertamina ya. SPBU itu enggak semua milik Pertamina loh. Salah satu pengusaha SPBU terkenal itu dulu ya. Tapi sekarang pasti masih dimiliki oleh keluarganya. Bapak Taufik Kemas, suaminya almarhum suaminya Ibu Megawati. Itu katanya punya banyak SPBU. Dia beli BBM-nya dari, ya pokoknya ada kerjasama lah dengan Pertamina. Tapi ada yang memang milik Pertamina. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau SPBU beli dari BBM dari Pertamina, ya dipungut sama Pertamina, itu final atau enggak SPBU? Kalau Anda jawab final berarti
SPBU itu dianggap agen atau penyalur. Ya. Tapi kalau SPBU itu juga agen atau penyalur, berarti semua PPh 22 untuk BBM pasti final dong. Jawabannya SPBU itu bukan agen penyalur yang kena PPh final. Terus ini siapa nih contohnya nih? Emang ada ya penyalur atau agen BBM selain SPBU? Jawabannya ada. Ada kan yang jual-jual apa bahan bakar biasanya yang mini-mini itu loh. Bahkan sekarang Pertamina punya SPBU Pertamini atau apa semacam itu. Itu yang dianggap kena PPh final. Ya. Nah ini berarti memilih jadi kos. Ada lagi enggak ya? Oh, ada. Ini PPN. ABC PKP, nah ini ya. PPN itu rumus dasarnya adalah BKP atau JKP diserahkan oleh PKP. Kalau itu dilanggar, PKP menyerahkan bukan BKP, nggak ada PPN. BKP diserahkan bukan PKP, nggak ada PPN juga. Gitu ya. Nah ini BKP ya diserahkan oleh PKP. Nggak usah lihat yang beli. Karena kan dia pajak objektif kan. Mau yang beli PKP atau bukan selalu kena PPN. Selama yang nyerahin adalah PKP. Udah deh, kasus ini berarti ada PPN. Nah berarti nanti ABC harus bayar 110. 10-nya itu bisa kalau bisa dikreditkan berarti dia dianggap sebagai prepaid. Mirip kayak PPh 22 atau 21 atau 23 yang bisa dikreditkan. Bagaimana kalau tidak dapat dikreditkan? Belinya 80 tapi fakturnya ternyata nggak lengkap, cacat. Berarti 8 jutanya itu terpaksa masuk inventory. Atau kalau mau jadi expense, silakan. Ya, silakan. Ini kalau PPN masukannya tidak dapat dikreditkan. Ini kalau PPN masukannya dapat dikreditkan. Terus dijual nih. PKP jual kepada bukan PKP. Nggak masalah. Selama yang dijual adalah BKP. Berarti ada PPN keluaran nih. Namanya hutang PPN keluaran. VAT out payable. PPN, VAT itu beda dengan sales tax ya. Pajak penjualan. Pajak penjualan kita punya loh, PPNBM. Jadi kalau PPNBM itu sales tax payable. Kalau PPN, VAT payable. Ya, VAT out payable. Kalau sales tax payable itu nggak ada PKPM. Berapa yang kita pungut itu semua kita setor. Kalau PPN, ada PKPM. Nah, sekarang di akhir bulan, anggap kayaknya ini satu transaksi deh, maksudnya terkait ABC semua deh. ABC punya VAT out 18,5, punya PPN masukan berapa? 10. Berarti dia punya utang kepada pemerintah dalam bentuk hutang PPN kurang bayar berapa? 8,5 kan? Nih. PPN masukannya ada 2, 10 dan 8. Tapi 8 kan nggak boleh jadi kredit pajak. Berarti dia hanya punya 10 kredit pajak. Berarti 18,5 kurangi 10 berarti hanya 8,5. Itulah yang disebut hutang PPN. Jadi bedakan antara VAT out payable dengan VAT payable. Kita sering dengar ya, PPN masukan dapat dikreditkan. Nah sebenarnya ini loh maksudnya, dapat dikreditkan itu diletakkan di sisi kredit. Ya kan? Dari sana saya menduga istilah dapat dikreditkan. Itu berarti nanti kalau di jurnal bisa ditaruh di sisi kredit. Ini kapan hilangnya? Kapan ini didebit? VAT payable 8,5 kapan didebit? Paling lambat akhir bulan berikutnya ketika kita setor ke pemerintah. Dan berakhir udah materi kita. Hampir ya, 6:30. Jadi hitungannya pas 2 jam, kurang dikit, 10 menit. Ada diskusi? Sambil Christian tolong disiapin apa? Ya silakan Evan. Yang mana ini? Kasus yang mana ini? Oh di luar, kenapa? Gimana?
ABC PKP, XYZ bukan PKP. ABC jual barang ke non PKP, jual BKP. Di situ tidak ada istilah kredit pajak, karena kan justru ABC jualnya ke orang, berarti kan PK buat dia, bukan PM. Istilah kredit pajak itu kan PM-nya. Berarti dalam kasus, saya mungkin paham pertanyaannya, tapi dalam kasus itu sekali lagi, saya PKP, Evan non PKP. Saya jual ke Evan. Buat saya itu kan PK. Berarti nggak ada kredit pajak. Justru buat Evan pertanyaan itu kredit pajak nggak? Nggak bisa, wong Anda bukan PKP. Ya. Buat saya itu PK, jadi bukan kredit pajak. Mungkin maksud Evan itu gini, saya jualnya apa PK. Waktu saya beli barang ada PPN masukan atas barang ini tadi, boleh dikreditkan semua nggak? Apa itu maksudnya? Atau gimana? Karena waktu saya jual ke Evan, kan ada PPN. Tapi itu PPN buat saya PK, bukan PM. Berarti nggak ada istilah kreditkan atau enggak dong? Terus yang dimaksud kreditkan buat saya sebagai penjual itu yang mana? Yang barang saya beli. Yang nggak ada masalah dong, semua bisa saya kreditkan dong. Mungkin yang jadi kasus itu justru gini. Saya beli barang 80. Berarti ada PPN masukan 8. Terus ketika saya jual nggak ada PK. Itu yang justru jadi masalah. Atau PK-nya dibebaskan. Paham maksudnya ya? Saya beli 80, ada PM 8. Bisa aja sudah saya kreditkan 8 itu. Terus saya jual barang 100. Harusnya ada PK 10 ya. Berarti kalau ada PK 10, saya setor ke negara 10 kurang 8. Saya setor 2 ya. Tapi ternyata ketika saya jual 100, PPN dibebaskan. Justru di sana pertanyaannya relate. Boleh nggak yang 8 tadi itu saya kreditkan semua? Sudah dapat pelajaran PPN belum? Sudah ya. Coba diingat-ingat. Boleh nggak 8 itu saya kreditkan semua? Nah, itu ada cara hitung ulang. Ya. Jadi mungkin itu tadi yang di otak Evan proporsional itu ya dihitung ulang. Atas PM yang 8 itu, apakah semua boleh dikreditkan atau tidak? Karena harusnya kan negara kan terima PK 10 kurangi 8, berarti negara terima 2. Ini PK-nya 0, PM-nya 8. Negara sudah tidak ada PK yang dipungut, negara juga harus restitusi ke saya 8. Wong saya nggak bantu mengutin pajak malah minta dari negara, kan nggak fair. Nah, disitulah PM-nya harus dihitung kembali, itu loh kasusnya. Ya, cuma itu ranahnya PPN, ya. Tetap ada rumusnya tuh. Saya lupa ekspor ya atau apa, tapi ada rumusnya. Dan betul tidak semua PM atas barang yang dijual itu dapat fasilitas, PM-nya bisa dikreditkan semua. Pak, kalau terlanjur dikreditkan ya dihitung ulang, berarti saya harus kembaliin ke pemerintah. Itu maksudnya. Ada kok kayak gitu. Sudah? Bisa di-share? Ini saya stop share.